Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rizky Nopitasari. Pada video kali ini saya akan melakukan uji regresi dengan variabel moderasi. Untuk melakukan uji tersebut, saya menggunakan software SPSS. Oke guys, let's go to start it. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji regresi dengan variabel moderasi dengan menggunakan software SPSS. Sebelum melakukan uji analisis regresi variabel moderasi, di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi analisis regresi dalam statistika. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Variabel penyebab yaitu variabel independen atau variabel bebas atau X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Variabel moderating, variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Di sini saya memiliki contoh penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Di sini memiliki kerangka pemikiran di mana partisipasi anggaran atau X1 sebagai variabel independen atau variabel bebas, komitmen organisasi atau X2 sebagai variabel moderating, dan kinerja manajerial atau Y sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Variabel komitmen organisasi akan memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Oleh karena itu, komitmen organisasi berperan sebagai variabel moderating. Adapun tujuan dari uji ini adalah apakah dengan hadirnya variabel moderasi ini dapat memperkuat hubungan antara X1 dengan Y atau justru memperlemah hubungan antara X1 terhadap Y. Oleh karena itu, variabel moderasi ini berperan sebagai penambah model penelitian yang kita punya. Dalam pengolahan data dengan SPSS dilakukan dua kali. Yang pertama yaitu pengolahan data menggunakan analisis regresi sederhana. Dan yang kedua yaitu pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda. Adapun tujuan dari pengolah data menggunakan analisis regresi sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X1 ke Y. Dan tujuan dari analisis regresi berganda yaitu untuk menguji pengaruh X1, X2 terhadap Y. Di sini dilibatkan variabel moderasinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji dua kali untuk melihat apakah hadirnya moderasi memperlemah atau justru memperkuat suatu hubungan atau pengaruh. Ini adalah tabulasi data yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan 15 sampel di mana terdapat Y sebagai kinerja manajerial, X1 sebagai partisipasi anggaran, dan X2 sebagai komitmen organisasi. Kemudian kita di sini membuat lagi X1 dikalikan dengan X2. Lalu kita masukkan saja rumusnya. Kemudian kita tarik saja ke bawah, ini merupakan cara copy paste rumus dengan mudah. Setelah itu kita ke aplikasi SPSS, kita ke variable view. Untuk name kita ketik saja di sini yaitu Y itu 2 itu dikalikan dengan X. Untuk label Y ini kita ketik saja yaitu kinerja manajerial. Untuk X1 yaitu partisipasi anggaran. Untuk X2 yaitu komitmen organisasi. X1 dikalikan dengan X2 yaitu partisipasi anggaran dikalikan dengan komitmen organisasi.
Kemudian untuk desimal di sini kita ganti semua menjadi 0. Untuk meter kita ganti semua di sini menjadi nominal. Kemudian kita ke data view. Pastikan di sini sudah terdapat Y, X1, X2, dan X1 dikalikan dengan X2. Kemudian kita ke tabulasi data yang tadi sudah kita buat. Kita copy saja semuanya. Kemudian kita paste ke aplikasi SPSS. Pastikan di sini data sudah terisi. Kemudian kita ke Analyze, Regression, kemudian Linear. Di sini sudah terdapat tabel dependent dan independent. Dependent kita isi saja yaitu kinerja manajerial. Untuk independent kita isi saja partisipasi anggaran atau uji pertama ini yaitu menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel X1 terhadap Y. Kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah memiliki hasil analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan analisisnya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan analisis regresi berganda yaitu dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat, atau satu variabel bebas terhadap dua variabel terikat. Intinya lebih daripada dua variabel. Di sini kita bisa lihat hasil R-square dari analisis regresi sederhana. Di sini terdapat 0,651, yang artinya adalah bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial itu sebesar 65,1%. Ini dikalikan dengan 100%. Artinya sebanyak 65,1%, sisanya daripada 100% itu merupakan variabel di luar daripada penelitian yang kita teliti, yang mempengaruhi Y atau yang mempengaruhi kinerja manajerial sebesar 0,651. Sedangkan jika kita lihat dari uji pengaruh signifikasinya, yaitu sebesar 0,000. Artinya ada pengaruh yang signifikan. Adanya pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y, yaitu antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresi sederhana. Selanjutnya, kita akan melihat analisis regresi berganda. Di sini kita ke Analyze, kemudian ke Regression, kemudian ke Linear. Kita masukkan komitmen organisasi ke independen dan partisipasi anggaran dikali komitmen organisasi ke independen. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil output dari analisis regresi berganda. Jika kita lihat hasil output pertama R-square-nya yaitu 0,651. Sedangkan hasil output kedua R-square-nya yaitu 0,686. Artinya ada peningkatan ketika komitmen organisasi dilibatkan dalam penelitian sebagai variabel moderasi. Yang artinya adalah dengan hadirnya moderasi ini memperkuat hubungan atau pengaruh antara X1 terhadap Y. Dengan hadirnya variabel moderasi ini memperkuat sebesar 68,6%. Ini dikalikan dengan 100%. Yang artinya sebesar 68,6% itu mempengaruhi variabel X1 dan X2 terhadap Y. Sisanya dari 100% itu adalah variabel yang tidak kita teliti, yang tidak ikut dalam penelitian yang kita teliti. Jadi ada variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi Y, namun tidak diikutkan dalam penelitian. Dan kita lihat juga nilai signifikasinya di sini sebesar 0,004. Ini di bawah 0,05, yang artinya adalah adanya pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya adalah dengan hadirnya variabel moderasi ini justru memperkuat hubungan atau pengaruh antara partisipasi anggaran atau X1 terhadap kinerja manajerial atau Y. Oleh karena itu,
Jika sebaliknya, hasilnya memperlemah atau mengurangi dari hasil analisis regresi sederhana, maka sebaiknya variabel moderasi ini jangan diikutkan dalam penelitian karena akan memperlemah. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Thanks for watching. See you my next video. Bye bye.